Kasus Hasto kemana aja, sepi-sepi aja nih semenjak ada pagar laut, kemudian tabung LPG 3 kilogram, kemudian DPR tatipnya direvisi dan kontroversial ya. Ini nih tertutup nih. Jadi kita up yuk, kita up ya. Jadi 2 hari ini ya terjadi proses persidangan pra peradilan Hasto versus KPK ya di PT UN. Siapa sebenarnya yang mengalihkan isu? Aduh 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 aduh, hanya orang-orang yang waras yang bisa menjawab ya. Nah, bagaimana, videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kasus Hasto kemana aja, sepi-sepi aja nih semenjak ada pagar laut, kemudian tabung LPG 3 kilogram, kemudian DPR tatipnya direvisi dan kontroversial ya. Ini nih tertutup nih. Jadi kita up yuk, kita up ya. Jadi 2 hari ini ya terjadi proses persidangan pra peradilan Hasto versus KPK ya di PT UN. Nah, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, KPK telah memberikan bukti-bukti ya kan mengapa Pak Hasto mendapatkan status tersangka. Ya bukti-buktinya apa aja? Bukti-buktinya berupa berita acara dari saksi-saksi, ya kan? Kemudian dari dokumen visa money changers, kemudian dari laptop, kemudian dari gadget ya. Itu memang terbukti dari fakta-fakta tersebut bahwa Pak Hasto bermain suap gitu ya. Itu clear. Kemudian yang kedua, KPK juga tidak mengindahkan mengenai apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Hasto bahwa status tersangka ditetapkan karenanya ada kriminalisasi ya. Jadi mereka bilang gini, itu ditetapkan ketika Pak Hasto sangat kritis terhadap Jokowi dan ini ada Jokowi di baliknya. Nah, ini kan sebuah asumsi, sedangkan kita ngomongin masalah hukum. Kalau masalah hukum adalah fakta-fakta, tidak dengan asumsi. Kalau memang seperti itu ada proses kriminalisasi, ya tampilkan bukti-buktinya gitu. Nah, ini udah sesuai hukum acara. Setelah hari ini maka akan dipelajari, akan diproses lebih lanjut dan akan diumumkan hasilnya itu 7 hari ya, sesuai hukum acara ya dari hari ini. Nah, itu akan clear 7 hari kemudian apakah Hasto benar sebagai tersangka atau dia memang menang. Nah, menurut teman-teman menang nggak? Ya, bagaimana menurut teman-teman pendapat netizen barusan ya?
sama ya dengan, pendapat saya pada saat opening tadi, bahwa isu gas melon 3 kilogram, apalagi sampai menyebabkan adanya korban jiwa, ya walaupun, apa namanya, dikapitalisasi lah, dibesar-besarkan ya. Meninggal bukan karena antri, bukan karena, mau masak nggak ada gas, kemudian belum makan, antri, kepanasan, meninggal, nggak seperti itu ya. Nah, dan juga kasus kedua itu adalah kasus pagar laut ya. Dua kasus ini, secara tidak langsung telah, mengalihkan isu, isunya si Moncong Kura-Kura gitu ya sebagai, tersangka kasus Harun Masiku dan juga, pra-peradilannya lah gitu kan. Iya, iyalah jadi yang kasusnya itu teralihkan, tertutupi itu bukan kasusnya Pak Jokowi, tapi kasusnya si Moncong Kura-Kura. Lanjut lanjut. Iya, teman-teman ya, ini menarik sekali ya, slide barusan ya. Coba saya bacakan dulu ya. Ini dari sabangmeraukenews.com. Wah, keren kali namanya ya. Terungkap sekjen partai terbesar di Indonesia dan, HM ya, kabur ke PT IKA, penyidik KPK justru ditangkap dan diintimidasi. Oke 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 oke. Ini kemungkinan besar kapan gitu ya? Ini baru-baru saja ataukah sudah lama? Kalau menurut saya sih ini adalah kabar lama ya. Jadi, yang bersangkutan kabur ke PT IKA, kemudian penyidik KPK justru ditangkap dan diintimidasi itu mungkin terjadi pada tahun 2020-an lah gitu ya. Pada saat itu kalau nggak salah, siapa penyidiknya ya, itulah yang bernama Ibtu Rosa atau siapa begitu, lupa saya ya. Oke, lanjut. Tampilan slide lagi dari media online ya, tetapi nggak tahu ini nama medianya apa karena dipangkas oleh si pengupload. Cuma judulnya saja bisa kita baca dan, waktu upload-nya ya. Jadi, berita ini diunggah pada Jumat, ini hari Sabtu, jadi kemarin ya. Jadi ini berita baru 7 Februari 2025 di-up, pada jam 16.31 menit, jadi 4:30 WIB kemungkinan besar. Oh ya WIB ya.
Nah, judulnya adalah Polri Siap Proses Kombes, ya, oknum Kombes lah begitu ya, yang lindungi OTT sekjen terbesar di Indonesia. Sebentar sebentar sebentar. Ini OTT-nya kapan ya? Operasi tangkap tangannya kapan ini? Operasi tangkap tangannya itu tentu kalau operasi tangkap tangan ya, ini berhubungan pada saat yang bersangkutan ini melakukan penyuapan ya. Ini yang saya tanyakan, operasi tangkap tangan yang terjadi pada 2020 lalu atau 2019 lah ya, ataukah saat saat ini gitu loh, waktu-waktu yang dekat-dekat ini. Nah, mungkin teman-teman yang mengetahui bisa memberikan komentar ya di kolom komentar ya, nggak usah bilang, "Bang, kalau menyajikan itu harus tahu dong." Oh, kami kan bukan malaikat. Kami menyajikan untuk kami diskusikan ya, untuk kita diskusikan bareng-bareng ya, biar kita tahu apakah berita yang beredar di media sosial ini benar ataukah hoax gitu ya. Iyalah. Oke gas Pak Pol, lanjut lanjut. Ya, kembali lagi ya ke slide, yang di tangkapan layar lah, slide tangkapan layar, berita online dari sabangmerauke.news.com ya. KPK sebut OTT bocor gara-gara Firly gelar konferensi pers, padahal HM dan, sekjen moncong kura-kura belum diamankan. Oh, berarti ini udah lama nih, ya kan? Kenapa? Ya gara-gara Firly. Firly ini kan ketua KPK zaman bahula udah ya. Iyalah kita tahulah ini Firly ini ketua KPK masa bakti tahun berapa ya kan. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang saat ini di-up kembali di media sosial tentang OTT ya. Si moncong kura-kura itu adalah OTT yang dilakukan atau yang terjadi, beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan baru-baru ini teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini sudah berbeda tema dengan video sebelumnya yang sudah kami tampilkan teman-teman ya. Ini mengenai isu yang saat ini sedang hangat ya, yang katanya itu ya ada undang-undang baru gitu yang akan disahkan oleh DPR gitu ya, aturan baru yang isinya itu DPR itu bisa mencopot gitu hakim MK ya dan pimpinan KPK ya. Ya ini bikin kontroversi justru, kenapa? Ya karena undang-undang perampasan aset koruptor ya kan, kemudian pembatasan uang kartal, malah nggak dibahas gitu loh, malah membahas yang lain-lain lagi. Aduh aduh gimana menurut teman-teman nih? Ini pasti ya pesanan dari pihak-pihak tertentu ya. Karena beberapa waktu lalu kita ketahuilah terjadi semacam perseteruan ya antara ya pihak yang pro Pak Jokowi dengan pihak yang tidak pro dengan Pak Jokowi. Ya tentu, yang tidak pro dengan Pak Jokowi mengalami kesulitan karena, MK dan juga KPK itu berada di bawah presiden. Tetapi rumit sekali menurut saya kalau nanti kedua lembaga itu, pertanggungjawabannya atau, kewenangannya di bawah DPR.
Emang selama ini DPR kerjaannya apa ya? Aduh, udahlah itu, ah, perampasan, RUU perampasan aset koruptor dan pembatasan uang kartal itu ajalah yang digenjot ya kan, itu yang ditunggu oleh masyarakat, yang ditunggu oleh rakyat se-Indonesia Raya. Ya, teman-teman, sudah kita, saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang, kabar bahwa si Moncong Kura-Kura rencananya akan dilakukan OTT ya, alias operasi tangkap tangan, tapi gagal dilakukan karena yang akan ditangkap ya sudah melarikan diri. Konon operasi itu bocor ya sehingga, TO alias target operasi melarikan diri ya. Tetapi sebetulnya saya tidak tahu apakah informasi itu, baru-baru saja terjadi ataukah sudah lama ya. Tapi melihat dari tadi itu ya, ketua KPK-nya itu masih Bapak Firly, ya kemungkinan besar, rencana OTT ini, operasi tangkap tangan ini sudah terjadi lama sekali dan mungkin baru saat ini, algoritmanya terdongkrak lagi sehingga, slide-slide semacam itu kembali muncul. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Oke ya, konten, yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar sekjen partai terbesar di Indonesia, yakni Moncong Kura-Kura, yang akhir-akhir ini tidak lagi menjadi trending topik di media sosial, walaupun saat ini dia tengah menjadi, tersangka kasus, tersangka KPK begitu, dan juga sedang, ada gugatan pra-peradilan ya. Nggak tahu kenapa, yang jelas kasusnya tertutupi oleh dua kasus lain ya secara goib, yakni kelangkaan gas LPG dan pagar laut. Nah, ini saya tertarik sekali ya karena selama ini, para pembenci Pak Jokowi itu menuduh Jokowi membuat isu gas melon demi mengalihkan isu pagar laut ya. Ayo siapa ngaku ayo ayo, coba dipikir. Adanya dua isu itu ya, yaitu pagar laut dan gas melon yang telah terbukti kasusnya lenyap dari pembicaraan netizen. Kasus apa? Ya kasusnya si Moncong Kura-Kura lah. Lantas siapa sebenarnya yang telah mengalihkan isu? Hanya orang yang waras yang bisa menjawab, ya toh? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.